Hello Sobat Jagis, nggak bisa dipungkiri kesuksesan BYD Atto1 membuat BYD seolah nggak mau kehilangan momentum untuk meluncurkan produk-produk terbarunya di Indonesia. Dan kalau kita bicara soal produk baru yang paling menjanjikan untuk dibawa ke Indonesia, pastinya nggak lepas dari mobil yang satu ini. Iya, ini adalah BYD Atto2. Jadi kelasnya di atas Atto1, tapi di bawah Atto3. Tapi bentuknya adalah sebuah SUV yang boxy, yang pastinya disukai oleh orang Indonesia. Dan mobil ini bahkan sudah diluncurkan juga di Malaysia. Jadi harusnya bisa banget digeser dikit untuk dijual di Indonesia. Tapi kayak gimana sih sosok BYD, kakak dari Atto1, adik dari Atto3, yang secara desain itu terlihat lumayan maco ini? Yuk kita kupas telur dalam the all new BYD Atto2. Nah, Auto Junkies, BYD Atto2. Iya, mobil ini sebenarnya sudah kita lumayan nanti-nanti gitu ya di Indonesia. Karena semenjak dia pertama kali meluncur di China, kita pikir kelasnya menarik banget. Karena mobil ini di atas Atto1 yang merupakan sebuah city car kompak gitu ya. Tapi di bawah Atto3 yang merupakan sebuah SUV kompak. Kalau diibaratkan, kalau Atto3 itu adalah HR-V dari Honda, ini itu seperti WR-V-nya. Jadi lebih kecil, tapi dengan desain yang lebih boxy, lebih kokoh. Desainnya tuh mirip-mirip kayak siluetnya kayak Race Rocky yang desainnya tuh tegak gitu ya. Dan pastinya dia juga full elektrik seperti BYD kebanyakan. Yang buat mobil ini dengan harga yang tepat itu justru bisa laris banget di Indonesia karena dia menang dari Atto1 at least, karena dia lebih besar, bentuknya SUV yang boxy, dan harganya masih tetap kompetitif. Karena di China dan di Malaysia, itu harganya juga sangat kompetitif sekali. Tapi kayak gimana soal mobilnya? Oke, mari kita bahas si BYD Atto2 ini, mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Seperti yang gue bilang, desain dia tuh kayak desain Atto3 tapi dibikin lebih kompak sedikit, tapi ditegak-tegakin. Jadi lebih boxy, lebih upright, lebih maco justru gitu ya desainnya. Kayak contohnya di atas antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler yang agak meliuk di sini. Jadi desainnya nggak terlalu kaku dengan brake stop lamp yang sudah LED. Kaca memang masih polos belakangnya, but then again harganya terjangkau, jadi masih kita maafkan gitu ya. Dan di bawah sini ada full length LED bar yang bikin dia terkesan lebih lebar dari aslinya. Logo BYD di bagian tengah, dan kalau kita lihat logonya di bagian bawah sini, di sini atau di China, karena kan sekarang kita sedang berada di Zhengzhou, China, di BYD D-Space gitu ya, tempat mereka mendisplay sejarah dan lineup lengkap dari mobil-mobil BYD. Di China, mobil ini dijual tidak dengan nama Atto2, tapi dengan nama Yuan Up. Karena memang di sini kan dia masuk ke series dinasti yang berbeda pada saat diglobalisasi. Makanya logonya di sini Yuan Up, bukan Atto2. Tapi nanti misalnya dijual di Indonesia, tentunya logonya akan ngikutin Malaysia dengan logo Atto2. Nah, di bagian sini juga ada logo EV seperti biasa. Jadi ini full elektrik dengan bumper yang punya aksen klading-klading hitam cukup besar ke bagian atas, membuat dia kesannya maco dan sterak. Dan juga lagi ada aksen underguard di bagian bawahnya yang membuat dia terproteksi juga dari bawah. Serta kalau kita bicara soal safety, di belakang sini juga udah ada 2 titik parking sensor. Iya, nggak banyak tapi udah ada, jadi cukup. Termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah tailgate-nya sebelah sini. Dan soal perlampuan, pertama-tama lampu plat nomor dia sudah putih dan LED, jadi udah manis banget. Dan soal taillights, ini juga taillights-nya sudah modern nih, karena dia sudah menerapkan desain LED bar yang menyeberang seperti ini, yang bikin mobil kesannya lebar. Dan juga ada efek semacam desain ala rajutan atau kesenian tradisional China yang senada dengan yang kalian lihat di contohnya BYD Han, BYD Dolphin, BYD Sea Lion 8. Itu semua, bahkan Atto3 yang facelift itu sekarang taillight-nya jadi model kesenian tradisional
anyaman China seperti ini. Jadi menarik. Dan ini pun sudah full LED dari lampu senja, lampu rem, sampai lampu sein. Ini sudah LED semuanya dan bahkan dia punya rear fog lamp untuk keamanan belakangnya. Lanjut ke bagian samping dari si BYD Atto 2. Nah, di bagian samping sini secara dimensi sebenarnya tuh baik lagi sesuai dengan namanya ya, Atto 2. Jadi dia lebih besar dibandingkan Atto 1, tapi lebih kompak dibandingkan Atto 3. Dengan panjang di 4,3 meter, lebarnya di 1,8 meter, dengan tinggi di 1,6 meter. Masih enak proporsinya dilihatnya karena dia masih lebih lebar dibandingkan tinggi, nggak kayak beberapa mobil SUV Jepang yang lebih tinggi dibandingkan lebar terus jadi kayak cungkring gitu ya. Ini tuh masih terlihat proporsional dan manis aja dilihatnya. Nah, di bagian samping sini kalian juga dapat aksen floating roof ke bagian belakang. Jadi di bagian roofline ini dia menurun tapi nggak nyentuh bagian sini. Tapi ini aksen floating roofnya ini bukan plastik loh, ini kaca. Jadi kaca dari sini itu benar-benar ketemu sampai ke bagian bagasinya. Jadi lumayan bagus nih, kita suka ya. Tentunya di bagian bawah juga kalian dapat kelading-kelading hitam khas dengan SUV yang maco. Tapi supaya nggak terlalu polos, banyak aksen warna bodi yang disematkan di bagian kelading-keladingnya. Kayak contohnya ada aksen kayak windbreaker di bagian fendernya sini. Kemudian ada aksen lagi yang sewarna bodi di bagian bawah sininya gitu ya. Jadi benar-benar penuh dengan nuansa permainan warna. Di samping juga kalian dapat door handle model cepol. Nah, ini comeback lagi ya zaman sekarang. Model-model cepol seperti ini tuh kesannya neo-futuristik. Jadi ini thanks to BMW sebenarnya yang kembaliin kejayaan model cepol. Tapi dia model cepolnya flush rata dengan bodi sehingga tidak mengganggu aerodinamika, malahan bikin bodinya jadi lebih mulus. Tapi dia tentunya sudah punya akses keyless entry karena kan dia sudah smart entry juga di bagian pintu depannya. Pilar-pilarnya pun sudah dilengkapi dengan warna piano black. Jadi walaupun dia harga terjangkau, dia nggak terkesan murah. Jadi pilarnya tetap mahal. Bahkan kalian bisa lihat di sambungan bagian karet kacanya ini ada velcro-nya, ada velvet gitu ya, ada suede-nya. Ini selain menambah kehalusan pada saat kacanya naik dan turun, ini juga menambah kekedapan suara yang masuk ke dalam kabin karena kayak ada silen tambahannya gitu. Nice attention to detail. Dan juga ke bagian spionnya, ini masih tradisional. Jadi spionnya sendiri tidak ditaruh di bagian body, dia masih di bagian pilar sini. Tapi dia desainnya sendiri juga sudah modern karena dia sewarna body tapi aksen piano blacknya di sini tuh dia berwarna hitam piano. Jadi nggak kesannya murah lagi-lagi. Spionnya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sini dan juga ada kamera yang ada di bagian bawah spionnya karena kameranya sudah 360. Dan kalian tetap diberikan kaca kecil di bagian pilar depan agar blind spot ke bagian depan itu nggak terlalu parah. Serta di bagian pilar depannya juga ada aksen floating roof dengan pilar berwarna hitam. Tapi lagi-lagi hitamnya tuh nggak kayak stiker kayak yang kalian temukan di Race atau Swift gitu ya. Ini hitamnya piano black, jadi udah modern. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si BYD Atto 2. Nah, pertama-tama harus kita infokan juga bahwa sebenarnya Atto 2 ini tuh punya beberapa varian tipe yang ada di China sini. Dan itu punya ukuran pelek yang berbeda-beda, begitu pula dengan desainnya. Kebetulan untuk yang kita ulas di BYD D-Space ini, dia adalah varian yang menggunakan pelek ring 16 inci dengan cover aerodisc seperti ini gitu ya. Tapi ini cukup unik. Kenapa? Karena peleknya sendiri nggak gede-gede amat, yang gue bilang ring 16 inci, tapi artinya bannya bisa dibikin lebih tebal. Nah, yang lucu, ini peleknya walaupun dia pakai cover plastik ala mobil listrik gitu ya, karena dalamannya ini stilis alias kayak desain arah pelek kaleng gitu. Tapi cover aerodisnya ini bentuknya ala pelek off-road dia. Kalau biasanya kan kalau kita lihat pelek-pelek yang ditutup sama aerodis, itu antara peleknya desainnya futuristik gitu ya, yang bikin dia kayak turbin atau kayak baling-baling gitu ya. Atau yang desainnya ya polos aja untuk menghemat kos. Tapi ini desainnya justru kelihatan kayak alloy kalau sekilas gitu ya. Karena desainnya seperti pelek off-road. Apalagi kalau kalian ganti ini dengan ban AT gitu ya misalnya. Ini udah mendukung banget, kelihatan kayak pelek off-road. Dan ini sendiri warnanya gunmetal yang lagi-lagi lebih meyakinkan lagi sebagai desain pelek off-road dengan logo Yuan di bagian tengahnya. Jadi ini logonya nanti BYD kalau udah global. Termasuk dia pattern lug nuts itu baut 5. Dan dia sendiri dibaut dengan ban Chaoyang dengan ukuran 21565 R16. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada.
Dan bahkan kan mobil ini sudah punya ADAS. Iya, jadi harusnya secara safety dia juga sudah sangat oke banget, apalagi untuk harganya yang cukup terjangkau. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si BYD Atto 2. Nah, memang karena ini mobil sebenarnya itu merupakan bagian dari Dynasty Series di negara China, dia desainnya tuh masih memiliki banyak kesamaan kepada mobil yang merupakan bagian dari Dynasty Series lainnya. Jadi kayak contohnya desain dari fascia depan ini, dari mulai logonya, depan sini dia nggak pakai logo BYD, tapi pakai logo Yuan. Karena di sini sendiri, mobil ini dijual sebagai Yuan Up. Tapi kalau di model globalnya dengan nama Atto 2, tentunya di sini logonya menjadi BYD. Begitu pula dengan desain grillnya, yang tentunya tertutup karena kan dia karena dia full elektrik ya. Jadi dia cuma punya airdam di bawah. Di atasnya tertutup, tapi dia punya aksen dari bagian grill depan sini yang seolah menyambung ke bagian lampu depannya yang lagi-lagi merupakan ciri khas Dynasty Series juga, dengan sedikit aksen chrome di bagian bawah sininya yang manis, nggak berlebihan. Bumpernya juga terlihat cukup stylish dengan banyaknya cladding-cladding hitam di bagian bawah sini. Ada airdam cukup besar untuk keperluan pendinginan baterai dan juga AC-AC-an. Serta bumpernya di sini walaupun cukup tegak ya desainnya ya, jadi dia makanya kelihatan lumayan boxy kalau dibandingkan dengan Atto 3 misalnya. Jadi ini kesannya tuh seperti desain Atto 3 tapi yang dibikin lebih mengotak gitu, lebih gagah walaupun secara ukuran dia memang lebih kompak. Di bagian sini dia ada air vent yang kalau kita cek di sini air ventnya itu asli. Jadi dia punya air curtain yang bisa membuat dia lebih aerodinamis karena tembus beneran ke bagian fendernya. Serta untuk safety di depan sini pun sudah ada parking sensor dan juga ada kamera depan yang ada di bagian bawah plat nomor sini, serta ada millimeter wave radar di bagian bawah tengah untuk keperluan ADAS-ADASannya. Dan untuk urusan lampunya sendiri juga sudah mengadopsi BYD Tech LED, jadi ada emblem BYD Tech di sini, serta untuk bagian bawah sini dia ada daytime running light LED serta akan berubah menjadi lampu senja. Walaupun bedanya dengan Atto 3 dia nggak nyambung sampai ke tengah ya, jadi dia putus di bagian sininya aja. Tapi untuk urusan low beam dan high beam dia sudah dual proyektor LED yang harus sisi terang, dan dengan ADAS dia yang lengkap harusnya ini pun juga sudah punya auto high beam juga. Dan secara overall desain dari si BYD Atto 2 ini sudah memberikan kita sebuah visi atau harapan akan produk apa yang bisa dibawa oleh BYD ke depannya ke Indonesia. Karena menurut kita mobil ini itu sangat-sangat potensial banget. Dengan harga di atas Atto 1, di bawah Atto 3, yang artinya masih cukup terjangkau untuk urusan sebuah mobil listrik gitu ya. Dan desain ala boxy compact SUV, harusnya ini bisa calon lebih laris dari Atto 1 kalau harganya tepat. Menurut kalian harga berapa? Komen di bawah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si BYD Atto 2. Nah, mulai dari pintunya, seperti biasa dengan BYD, ini jauh lebih berat dan tebal dibanding rival-rivalnya yang dari Jepang. Jadi pintunya ini udah serasa seperti pintu mobil di atas 500 juta beratnya gitu ya. Cukup impresif. Nah, oke. Kalian dengar tuh tutup pintunya ya. Tutup pintunya sangat solid dan padat banget. Oke, Tojaki. So, beginilah rasanya duduk di baris pertama dari si BYD Atto 2. Memang kalian nggak ngelihat ini video ke mirror, tapi karena kita sedang berada di China sekarang, di BYD D-Space, terima kasih BYD Indonesia udah ngajak kita ke sini, mobil ini masih berformat setir kiri. Tapi yang bikin kita pede kenapa mobil ini sangat mudah untuk dijual di Indonesia adalah karena mobil ini sudah ada versi setir kanannya. Jadi sebenarnya kalau mau dibawa ke Indonesia, itu tinggal diimpor aja, atau mungkin kedepannya bisa mereka CKD gitu ya. Karena sekali lagi, mobil ini sudah dijual di Malaysia. Jadi sebenarnya udah deket banget ke Indo gitu. Nah, desain interiornya sebenarnya ini secara desain ini kayak perpaduan antara simplicity dari BYD Atto 1, tapi dengan upmarketness dan desain yang lebih tegak dan tinggi ala Atto 3. Kayak dia pas di tengah-tengahnya. Contohnya misalnya desain dashboardnya dia simple. Dia hanya horizontal seperti ini aja, tapi dia tetap memberikan aksen warna yang berbeda-beda. Kayak contohnya di interior ini kalian dapat black top dengan aksen warna ivory yang bikin dia kesannya jadi semakin mewah. Dashboard sini pun
ada aksen jahitan-jahitan, walaupun ini jahitan-jahitannya belum tentu asli, tapi ini udah empuk, soft touch. Ini pun yang ivory juga soft touch. Plastik keras baru ada di bagian bawahnya, tapi itu normal, nggak masalah untuk harga segini. Dia pun sudah punya glove box, jadi kalau kita buka sudah soft opening, jadi nice banget, terasa premiumnya. Dan dia juga ada aksen-aksen warna gunmetal di contohnya kisi-kisi AC-nya gitu, yang membuat dia punya kesan tangguh juga di interiornya. Nah, dia juga interiornya model kayak high console gitu ya. Jadi di bagian tengah sini tuh agak tinggi seperti mobil-mobil Eropa, tapi dia sama sekali nggak memakan space yang berlebihan. Jadi secara kita duduk gini tuh masih muat banget, walaupun gua agak melar gitu ya body size-nya, tapi masih bisa duduk di sini dengan sangat muat, tidak ada masalah. Apalagi aksen-aksen soft touch tadi itu juga berlanjut ke banyak touch point yang menyentuh badan kalian. Kayak contohnya di bagian sini nih, ini ada soft padnya nih dengan jahitan asli. Jadi kalau kena paha sini atau dengkul itu empuk, jadi nggak kena plastik keras. Itu cukup nice. Nah, di bagian tengah kita dapat sebuah sistem infotainment yang ukurannya memang nggak segede Atto 3, jadi dia lebih mirip seperti Atto 1 gitu. Yang menurut kita sebenarnya tuh udah cukup lah ya di sini gitu buat kalian operate sehari-hari. Toh kebanyakan mobil modern juga semua kontrolnya lewat sini. Jadi memang kayak contohnya kita mau ngontrol AC, ya AC-nya memang ada di dalam sini gitu. Secara interface juga mirip interface BYD kebanyakan. Jadi kalian bisa atur widgets gitu di bagian sini, bisa ngelihat status mobilnya kayak gimana. Ada Android Auto, Apple CarPlay, dan juga bahkan pengaturan lampu itu bahkan juga lewat sini gitu ya. Jadi semuanya udah dijejelin ke dalam head unit ini. Dan kalau kita perhatikan, setidaknya di unit kita review ini head unitnya yang nggak bisa diputer kayak kebanyakan BYD yang kita kenal. Walaupun sebenarnya BYD modern mulai kesini-sini itu udah mulai bikin mobilnya yang nggak bisa diputer juga, karena menurut mereka itu agak gimmicky juga. Kayak contohnya Atto 3 facelift itu juga udah nggak bisa diputer gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Nah, sisanya di bagian bawah sini kalian dapat kisi AC di bagian tengah, ada wireless charging pad di bagian sini, serta ada tombol fisik di bagian tengah sini yang menjadi shortcut kalian untuk nyala matiin audio, volume scroll, defogger depan dan belakang, auto hold untuk pengereman, engine start stop. Iya, dia masih pakai engine start stop ya. Jadi kalian masuk, kalian pencet engine start stop di bagian tengah sini, hazard, serta untuk mengganti driving mode-nya. Dan kalau kita cek di sini driving mode-nya itu ada normal, eco, sport, dan juga snow. Jadi ada mode salju, karena kan kita di China ada salju gitu. Terus persnelingnya di mana bang? Persnelingnya ada di bagian kolom sebelah sini. Jadi kalau kalian pengen masukin D, kalian tinggal tekan ke bawah. Kalau kalian pengen R, tekan ke atas. Kalau kalian pengen N, tekan setengah. Atau pengen P, kalian tinggal pencet ujungnya sini yang finishingnya satin chrome. Jadi udah nice. Nah, penyimpanan juga berlanjut ke bagian bawah dashboard sini. Kalian juga masih dapat under dashboard storage dengan adanya 12 volt socket buat kalian colok-colok atau buat ngecas. Di belakangnya ada 2 buah cup holder yang dimana tengahnya ini bisa kalian angkat untuk menjadi open storage yang besar. Dan juga di tengah sini ada armrest yang sudah empuk dan juga bisa kalian buka untuk nge-reveal konsol box tengah yang lumayan dalam. Nah, bicara soal jok, ini jadi joknya sebenarnya jok model pocong ya. Jadi headrestnya itu fix, nggak bisa dinaik turunin. Tapi secara finishing jok ini kita cukup kaget sih, karena untuk kelas seperti ini kulitnya bagus loh. Iya, kulitnya tuh yang kenceng gitu ya. Tapi kalau didudukin tuh nggak yang terlalu keras, masih cukup empuk dengan efek perforated di bagian sininya yang mengindikasikan mobil ini bisa punya ventilated seat kalau mereka mau di trim atas gitu ya. Jadi benar-benar terasa enak joknya. Termasuk di sini juga pengaturan jok. Memang untuk varian yang ini at least ini pengaturan joknya masih manual. Jadi untuk sliding, reclining di sini juga masih manual, seat head adjuster juga. Tapi menilai karena BYD Atto 1 yang tipe atas itu kan jok drivernya sudah elektrik, harusnya di Atto 2 ini juga di varian yang paling atasnya joknya harusnya juga elektrik, at least untuk drivernya dulu. Nah, setir sama,
Jadi karena ini bukan varian yang paling atas, setirnya sendiri belum dilapis kulit. Dia masih poliuretan biasa, tapi model setirnya sudah mengikuti desain-desain Dynasty terbarunya BYD. Jadi flat bottom seperti ini dengan aksen gunmetal, logonya di tengah sini besar banget, Yuan bukan BYD. Nah, ini setirnya sendiri bisa kalian atur untuk tilt dan juga teleskopik sudah lengkap, serta untuk volume control sampai ke adaptive cruise control di sini bisa kalian atur semuanya dengan lengkap. Nah, ini juga bisa kalian lihat tombol untuk mengatur speedometernya, yang dimana sebenarnya secara display ini mirip banget sama UI-nya BYD Seal. Karena kan gua ada BYD Seal dan ini mirip banget dari mulai power meternya sampai speedometernya sampai ke MID tengahnya gitu ya. Kalian misalnya driving time, average speed, lihat baterai, lihat average kilometer gitu segala macam, mirip banget sama interface yang ada di Seal. Nah, jadi udah cukup lengkap. Ke bagian atas kita juga ditemui dengan kaca tengah yang masih day night view manual, tapi lagi-lagi masih normal. Lampu juga di sini sudah LED dengan model sentuh gitu ya, jadi udah modern. Serta dua buah sun visor yang dua-duanya sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya yang sudah LED putih. Dan di bagian atas ini juga ada mikrofon. Jadi kalau kalian pengen pakai koneksi smartphone ke head unit kalian, mikrofonnya ada untuk masing-masing sisi mobilnya. Jadi suaranya bisa rata dan jelas. Dan mungkin di tipe-tipe atas ada panoramik mungkin, karena di tipe yang ini jujur panoramik belum ada dan airbag baru depan aja. Karena airbag pillar di sini belum ada, tapi ada slotnya. Door trimnya ini juga lumayan desainnya ya, bagus gitu. Di bagian atas ini kalian dapat soft pad yang sampai ke bagian ivory ini juga masih soft gitu. Openingnya ini warna satin chrome dan tempat kalian taruh tangan, armrest ini full soft touch sampai ke bagian bawah-bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian kena paha gitu, ini masih soft. Dan di bawah sini juga masih ada door pocket serta bottle holder dan ada ambient light yang mengelilingi bagian samping dari armrestnya ini. Yang kalau kita lihat sebenarnya desainnya ini mirip kayak ambient light yang kalian temukan di Mercedes-Benz GLE. Iya, jadi udah lengkap. Oke, lanjut bahas soal baris kedua dari si BYD Atto 2. Mulai dari pintunya, walaupun beda tipis beratnya sama yang depan, tapi tetap sangat berat sekali. Pintu belakang ini udah lebih berat dibandingkan pintu depan kebanyakan mobil di kelas dan harga segini. Dan ini pun terbukanya lumayan lebar ya, walaupun gak lurus banget, tapi memberikan akses yang cukup mudah. Apalagi kan dia atapnya boxy, mengotak gitu ya, sehingga kita nggak perlu yang nunduk terlalu bawah untuk keluar masuk. Jadi ingress dan egressnya itu terasa mudah gitu, apalagi untuk orang tua. Nah, Oke, so begitu aja guys rasa duduk di baris kedua dari si BYD Atto 2. Nah, ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Nah, ini gue posisi duduk nyetir itu selalu dalam posisi yang paling rendah ya. Jadi jok gue posisiin paling rendah. Ini gue masih ada ruangan di sini 8 jari, yang artinya untuk sebuah compact SUV seperti ini tergolong lega, bahkan bisa dibilang lega banget. Headroomnya juga sama. Kalau gue duduk normal, di sini gue masih ada lebih dari 5 jari, sekitar 7 jarian, yang artinya untuk tinggi rata-rata orang Indonesia, mobil ini masih tergolong sangat lega di baris keduanya. Ya, tipikal mobil China, orang kan suka duduk di belakang juga. Tentunya baris kedua ini juga dibikin lega supaya orang betah. Selain itu, jok belakang sini juga sama seperti jok depannya. Jadi dia dilapis dengan bahan kukulitan, tapi ini kukulitannya bagus gitu ya. Kayak enak dipegangnya, soft, ala-ala Napa yang mewah gitu, dengan efek perforated diamond di bagian tengahnya. Dan kalian juga dapat headrest 3 buah yang tiga-tiganya adjustable di bagian belakang sini. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kalian juga dapat headrest tengah. Dan karena dia full electric, tentunya dia nggak ada gundukan di bagian tengahnya. Jadi kalau kalian duduk di tengah, justru malah mendapatkan view yang lapang ke bagian depan dan kaki bisa tetap rata di bawah, nggak harus ke kanan kiri. Nah, memang di sini dia nggak ada armrest belakang ya. Jadi kalau kalian duduk ya udah duduk seperti ini aja. Tapi yang at least gue suka adalah joknya ini sama sekali nggak flat. Kalau kalian lihat, ini jok bagian kanan kirinya ini cenderung agak concave ya, agak
menikung ke dalam seperti ini, yang kalau kita duduk seperti ini normal, itu bikin punggung kita tuh serasa kayak dipeluk gitu, yang artinya posisi duduknya tuh jadi semakin nyaman lagi. Ditambah, dia pun ada ISOFIX train point, jadi kalau kalian pengen bawa child seat, kursi anak kecil bisa langsung dicolok sini dengan sangat mudah. Di belakang sini juga ada beberapa tempat penyimpanan seperti contohnya seat back pocket di masing-masing jok depan ada. Dan di door trim, ini juga ada door pocket kecil lagi. Door trimnya memang di bagian atasnya, nah beda dengan depan yang soft touch, di belakang sini dia hard plastik. Tapi yang bagian ivory ini tetap soft, dan tempat kalian taruh tangan alias armrestnya ini juga tetap soft dengan jahitan asli, dengan ring ambient light yang menyala pula. Jadi udah lengkap. Power window di bagian belakang hanya auto down saja, tidak auto up. Dan kalau kita bicara soal fitur lainnya, di tengah sini juga kalian masih dapat lubang ventilasi AC, walaupun ventilasi AC-nya ini hanya satu buah. Jadi kalau kalian kepanasan di belakang harus agak berebutan. Tapi di bawahnya kalian dapat dua buah USB charging port, yang satu Type A, yang satu Type C. Tinggal kalian colok aja kabelnya, tinggal bawa kabel. Kalian udah bisa ngecas gadget kalian untuk penumpang belakang. Dan di atas pun kalian dapat grab handle, ada lampu yang sudah LED model sentuh persis kayak di depan, dan juga ada hook buat gantung jas atau baju kalian di bagian pilar tengahnya seperti ini. Ya, gue yakin sih, walaupun kayak di pilar-pilar sini kan ada tempat airbag tapi nggak ada logo airbagnya, ini bukan spek yang paling atas. Kalau spek yang paling atas harusnya airbagnya pun sudah lengkap sampai ke curtain airbag, sampai ke side airbag juga ada. Ya lagi-lagi BYD di Indonesia juga kan Atto One itu menjadi salah satu mobil dengan airbag terbanyak dengan harga termurah di Indonesia gitu ya. Yang Atto 2 ini harusnya bisa lebih lagi secara fitur di atas itu untuk varian yang teratasnya. Dan yang bikin interior makin lega, di belakang sini dia tetap dapat kaca ketiga di bagian sini sehingga nggak gelap di bagian pilar C-nya gitu ya. Tetap ada sedikit cahaya yang masuk. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si BYD Atto 2. Ya memang karena ukuran dia lebih besar dibandingkan Atto One, pastinya secara bagasi dia juga otomatis lebih lega. Bukanya tinggal kalian pencet tombol di bagian sini dan bisa langsung terbuka seperti ini. Nah, bisa kalian lihat kan, bodinya yang tampak agak boxy, agak tegak, membuat opening dari bagasinya ini memang jadi gede banget gitu ya. Jadi dia openingnya kotak, dan kalau misalnya kalian pengen taruh barang ke dalam tuh ngangkatnya nggak terlalu tinggi gitu. Termasuk dia punya lantai yang adjustable. Jadi misalnya kalian pengen ini dibikin rata, bisa. Begini, ini jadi full langsung rata lantai dengan ada tambahan kompartemen penyimpanan di bagian bawah sebelah sininya. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung bikin ini jadi lantai lebih dalam, ini bisa ditaruh langsung di bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini langsung menambah kubikasi di bagian bagasinya sehingga dia bisa menaruh barang dengan lebih dalam, dan juga ada open storage di bagian kanan dan kirinya gitu ya. Termasuk ada lampu LED untuk penerangan malam hari, dan juga ada hook maksimal 3 kilo di masing-masing sisinya buat kalian gantung belanjaan yang mungkin basah atau kalian nggak mau kena bagian bawahnya. Tentunya kalau misalnya kalian butuh ruang lebih besar, jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Jadi misalnya kalian pengen lipat sebelah sini aja, seperti ini. Itu bisa gitu ya. Atau kalian pengen langsung lipat semuanya, kayak gini. Langsung bisa dilakukan dari belakang, karena tuasnya sendiri bentuknya strap dan reachable langsung dari bagian belakang sini. Dan kalau udah kalian naikin bagian lantai palsunya ini langsung jadi full rata lantai sampai ke baris kedua. Ya di baris keduanya memang agak naik, tapi ini golongannya rata karena nggak ada gundukannya sama sekali. Kalau udah begini, kalian pengen masukin barang yang besar kayak misalnya koper full size 4 gitu ya di sini, itu masih masuk thanks to openingnya yang besar ini, dan juga ruangan kabin yang cenderung mengotak. Kalau kalian pengen nutup, memang dia belum power tailgate, tinggal ditarik lewat sini aja. Dan yang gue suka, seperti kebanyakan BYD juga, walaupun ini produk di lineup mereka yang tergolong terjangkau, nutup bagasinya tetap sangat padat. Kalian nggak akan temukan itu di mobil Jepang. Yaks, oke.
Nah, jadi kurang lebih itu aja sedikit fun impression kami mengenai BYD Atto 2 tahun 2026. Yes, kalau kalian logonya di sini memang di sini dia kan masuknya ke Dynasty series. Jadi di sini tuh dijual sebagai Yuan Up, tapi kalau di global modelnya mobil ini itu masuknya ke series Atto, lebih tepatnya Atto 2, yang artinya seperti yang gue bilang dari awal, ini mobil kelasnya sedikit di atas Atto 1 yang bentuknya compact city car, tapi masih di bawah dari Atto 3 yang merupakan compact SUV. Jadi bisa diibaratin kalau kalian mikir gitu kayak race listrik atau Rocky listrik gitu. Karena secara ukuran nggak terlalu jauh dengan desain yang boxy dan terlihat lumayan maco untuk sebuah SUV compact, membuat mobil ini harusnya juga disukai di Indonesia dan bahkan sudah dijual di Malaysia juga. Nah, kalau di China sendiri, mobil ini itu harganya segini. Kalau di negara tetangga kita, Malaysia, itu harganya segini. Kira-kira gimana menurut kalian kalau mobil ini dibawa ke Indonesia itu kira-kira cocoknya di harga berapa? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan kita pengen kasih special tag dari shoutout ke BYD Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Zhengzhou, China untuk melihat fasilitas all-terrain test track mereka, sekaligus juga mengunjungi BYD D-Space di mana kita bisa mereview si BYD Atto 2 yang sangat-sangat potensial ini. Kalau misal kalian pengen tahu info terbaru mengenai BYD Indonesia, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, komen, dan subscribe YouTube channel kami salah satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, langsung aja di sini. Special update dan informasi baru dan mobil keren seperti si BYD Atto 2 yang menurut kita sangat menarik untuk dibawa ke Indonesia dengan harga yang kompetitif ini. Oke, sekian aja untuk review si Atto 2 ini. Kita nggak sabar pengen test drive mobilnya kalau nanti misalnya kita main-main ke Malaysia atau mobil ini mungkin 2026 potensi untuk dibawa ke Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.